hadir? Hadir semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang momentum. Nah, di sini ibu ada siapkan satu video, ibu minta kalian menyimak. Silakan disimak. Oke, sudah? Sudah ibu. Nah, ibu mau tanya dulu. Dari dua kendaraan tersebut, antara mobil dan juga sepeda motor, kira-kira kendaraan mana yang sulit untuk dihentikan? Katanya. Ya, kenapa mobil? Masanya lebih, ya tepat sekali. Jadi mobil itu sulit untuk dihentikan karena memiliki massa yang lebih besar daripada motor. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep momentum sebagai hasil kali massa dan kecepatan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung besar momentum suatu benda menggunakan rumus P sama dengan M dikali dengan V dengan tepat, dan juga peserta didik mampu menganalisis pengaruh massa dan kecepatan terhadap besar momentum berdasarkan hasil pengamatan demonstrasi. Nah, ibu mau tanya dulu, kira-kira ada yang tahu apa itu momentum? Katakan. Ya? Hasil kali massa dengan kecepatan. Ya, tepat sekali. Ada yang punya cara lain? Ya, silakan. Ya, jadi momentum itu adalah tingkat kesukaran benda untuk dihentikan yang dipengaruhi oleh massa dan juga kecepatan. Atau seperti yang teman tadi Santi bilang tadi, bahwa momentum itu adalah hasil kali massa dan juga kecepatan. Di mana P sama dengan M kali P. Oke. Baik, adik-adik, bahwa konsep momentum itu sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kecelakaan lalu lintas itu juga punya konsep momentum. Kemudian tadi ada kendaraan yang lewat di jalan, itu juga punya konsep momentum. Nah, sekarang ibu minta kalian duduk dalam kelompok. Sudah? Sudah. Nah, sekarang ibu minta kalian melihat bagaimana hubungan massa, kecepatan, dan juga momentum. Di situ sudah ada barcode, silakan di-scan. Di-scan. Setiap kelompok satu saja ya. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, di sini Ibu sudah siapkan LKS untuk kalian kerjakan. Ibu akan bagi, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, Ibu minta kalian melihat hubungan massa, kecepatan, dan juga momentum dengan menggunakan simulasi PET. Ini simulasi PET ya? Iya, Ibu. Silakan, mana coba Ibu lihat. Kelompok 2. Nah, di situ suruhannya sudah jelas bahwa untuk percobaan yang pertama, kalian melihat bagaimana hubungan antara kecepatan, yang dimana jika kecepatannya itu diperbesar dan untuk massanya tetap, kira-kira momentumnya itu seperti apa. Nah, untuk percobaan yang kedua, jika kecepatannya tetap tetapi massanya diperbesar dari kedua benda, kira-kira kalian lihat bagaimana momentumnya atau perubahan momentumnya itu seperti apa. Silakan dilakukan di simulasi PET. Jika ada yang belum mengerti, silakan bertanya ya.
Kemudian di situ nanti ada tampil beberapa, ada kecepatan, ada posisi, ada momentum, dan juga ada massa. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana? Bagaimana? Bisa Ibu, bisa. Oke. Kalau sudah kasih tahu Ibu ya. Sudah, kelompok 2 bagaimana sudah? Sudah Ibu. Sudah? Oke, sekarang Ibu minta dari setiap kelompok itu menjawab pertanyaan dari LKS. Satu-satu pertanyaannya. Ibu, silakan kelompok 1. Menjawab soal 23. Oh, silakan. Jadi menurut kelompok kami, kedua benda tersebut yang memiliki momentum yang paling besar adalah benda A. Karena benda A memiliki kecepatan yang paling besar yang sulit untuk dihentikan, sehingga semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar pula. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Apakah betul? Betul. Oke, sekarang silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Untuk kelompok kami, karena kedua benda memiliki kecepatan yang sama, maka besar momentum hanya ditentukan oleh massa. Jadi semakin besar massa suatu benda, semakin besar pula momentumnya. Dan momentum merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan suatu benda. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Pas Ibu. Pas? Pas. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan dari dua jawaban tersebut? Saya Ibu. Silakan Adi. Jadi semakin besar massa benda, semakin besar momentumnya. Jika kecepatan tetap, semakin besar kecepatan benda, semakin besar juga momentumnya jika massanya tetap. Dan jika massa dan kecepatan sama-sama besar, maka momentumnya juga akan semakin besar. Ya, tepat sekali. Jadi, hubungan antara massa, kecepatan, dan juga momentum yang dimana hubungan massa dengan momentum itu, jika kecepatannya tetap dan massanya itu lebih besar, maka momentumnya akan lebih besar. Kemudian, jika massanya tetap dan kecepatannya diperbesar dari kedua benda, maka momentumnya juga akan semakin besar. Oke, baik. Sekarang demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta LKS-nya dikumpulkan. Sebentar Ibu akan ambil nilai dari hasil pengerjaannya kali. Nah, sekarang adik-adik bertanya. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Adik. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini di mana momentum itu sendiri merupakan besaran yang menunjukkan tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Momentum dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu massa dan kecepatan. Semakin besar massa benda dan semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar pula momentumnya. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi momentum itu adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang dipengaruhi oleh massa dan juga kecepatan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, dan juga Ibu harap kalian lebih giat untuk belajar supaya pada pertemuan selanjutnya nanti akan lebih semangat lagi. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Supaya teman-teman itu sehingga
adalah salah